warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Anis. Kita akan belajar PAI lagi. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa Suratul Fatihah. Kita baca sama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah, dengan bacaan surat Al-Fatihah, semoga pelajaran hari ini dimudahkan sama Allah dan kalian bisa menyerap ilmunya dengan mudah. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang ibadah sholat. Nah, kenapa sih kita harus sholat dan apa saja tata cara sholat, atau mungkin kenapa penting sekali kita sholat? Nah, silakan disimak videonya Ustazah berikut ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, orang ini sedang apa? Terus gambar yang kedua, orang ini sedang menuju tempat ibadah. Gambar ketiga, mereka sedang beribadah. Kemudian gambar yang keempat, mereka sedang berdoa. Nah, dari keempat gambar ini, apa yang dapat kalian ceritakan atau apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, dari keempat gambar ini, gambar yang pertama menunjukkan orang sedang beradzan. Terus setelah mendengar adzan, orang-orang menuju ke masjid. Setelah sampai di masjid, mereka mengadakan apa ini? Sholat berjamaah. Terus gambar yang keempat, setelah sholat kita doa bersama. Nah, dari keempat gambar ini adalah urutan atau tata cara sebelum kita melakukan sholat. Ya, yang pertama, kalau mendengar adzan kita segera ke masjid. Kalau sudah sampai di masjid, kita melakukan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kita melakukan doa bersama. Nah, sekarang apa sih sholat itu? Nah, siapa yang tahu artinya sholat? Sholat artinya adalah doa. Sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu kalau dalam bahasa artinya doa. Kalau dalam istilah artinya sholat itu gerakan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram ketika kalian niat, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah yang dinamakan sholat. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus sholat? Apa keuntungannya sholat? Dan kenapa kok semuanya itu harus sholat? Nah, jawabannya berikut ini. Sholat itu dilaksanakan sebagai bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilaksanakan. Karenanya, sholat menjadi salah satu rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam yang keberapa sholat itu? Ya, rukun Islam yang kedua. Nah, karena sholat adalah salah satu dari rukun Islam, maka itu wajib
dilaksanakan. Selain itu, sholat itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk bahwasanya kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk, ya, makhluk ciptaannya, dan kita wajib untuk bersyukur atas hidup ini. Ya, bentuk syukurnya gimana? Bentuk pengabdian, yaitu dengan sholat itu tadi. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian terbiasa melaksanakan sholat? Nah, anak-anak SDIT Gilmani harus sudah terbiasa ya. Kalau biasanya kita di sekolah setiap hari sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Nah, di rumah Ustazah harapkan kalian juga melaksanakan sholat berjamaah dengan orang tua di rumah. Meskipun kita tidak dapat bertemu, Ustazah harapkan kalian tetap melaksanakan sholat dengan tertib ya, dengan tepat waktu. Nah, sebelum melaksanakan sholat, ada baiknya kita mengetahui, karena sholat itu penting, harus kita ketahui syarat sahnya sholat ya. Apa sih syarat sahnya sholat, Ustazah? Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang lain. Jadi kalau kalian belum melakukan syaratnya itu, sesuatu yang akan kalian lakukan atau kalian kerjakan itu jadi tidak sah. Itu namanya syarat ya. Misalnya kayak persyaratan untuk mendaftar di SDIT Gilmani, bawa apa saja? Bawa foto, bawa formulir. Nah, kayak gitu ya. Misalnya ada salah satu syaratnya nggak kalian kerjakan, berarti kalian belum terdaftar di SDIT Gilmani. Atau mungkin syarat untuk munakosah apa? Ada bawa foto, ngisi formulir, kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu ya. Salah satunya nggak terpenuhi, berarti kalian belum terdaftar untuk ikut munakosah atau tes Al-Quran misalnya gitu ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang ada di dunia, apalagi yang urusannya sama Allah ya. Bentuk pengabdian kita dengan sholat yaitu dengan melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat ya. Yang pertama apa syarat sahnya sholat? Ini yang harus kalian ketahui ya. Suci badan, suci pakaian, dan tempat. Jadi semuanya harus suci. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalian udah tahu hadas kecil, hadas besar ya. Hadas kecil yaitu seperti buang angin, buang air gitu ya. Kalau hadas besar misalnya perempuan sudah haid dan sebagainya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui waktunya sholat. Jadi jangan salah sholat. Waktunya zuhur, kamu niatnya sholat asar, seperti itu. Kemudian syarat sahnya lagi yaitu menghadap kiblat. Selanjutnya syarat wajib sholat. Kalau tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajib. Apa bedanya Ustazah? Kalau syarat sahnya tadi kalian itu harus sudah memenuhi syarat wajibnya. Jadi yang harus dipenuhi dulu itu syarat wajib. Nah, wajib itu berarti harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama, harus beragama Islam. Kalau nggak agama Islam ya berarti nggak wajib sholat. Itu ya maksudnya. Nah, yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat ini bisa jadi orangnya tidak gila. Kemudian kalau tidak mabuk ya, seperti itu. Terus kalau orang mabuk, orang gila, dia tidak wajib untuk sholat, tambah dosa, nggak boleh. Yang ketiga, balik. Balik ini apa sih? Balik ini adalah telah sampai umurnya atau telah sampai usia kalian wajib melaksanakan sholat. Sudah tahu ya teman-teman, kalau perempuan itu dimulai dari usia berapa? Ya, 9 tahun atau ketika sudah masuk haid. Terus kalau laki-laki sudah pertandanya minggu basah itu sudah wajib sholat. Yang keempat yaitu terjaga. Maksudnya ini apa? Tidak tidur ya, terjaga. Yang kelima telah sampai dakwah. Jadi kalian sudah tahu ini untuk waktunya sholat.
Selanjutnya, setelah tahu syarat-syaratnya tadi yang harus dipenuhi, nah sekarang rukun sholat. Rukun ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat. Ketika salah satu rukun ini nggak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama yaitu niat, ya tahu ya. Kemudian berdiri, takbiratul ihram. Berdiri ini bagi yang mampu ya, tidak harus berdiri teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya lagi sakit, nggak kuat berdiri, boleh sambil duduk. Kalau orang sudah sepuh, itu juga boleh. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Tahu ya, mengangkat kedua tangan. Terus kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, iktidal, bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tawarruk. Tawarruk ini tahiyat akhir ya. Kemudian ketika tahiyat membaca sholawat. Terus yang ke-11 membaca salam. Yang 12 tertib ya. Kenapa sih ada kata-kata tertib? Iya, karena urutannya harus benar, nggak boleh loncat-loncat urutannya. Ini ya rukun-rukun yang harus dilaksanakan. Nah, kalau tadi rukun itu harus dilaksanakan, sekarang kita masuk sunnah. Sunnah itu apa saja? Sunnah itu sunnahnya sholat. Kalau sunnah itu boleh dikerjakan atau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, apa sunnahnya sholat? Nah, ini sunnahnya sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbir, terus ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, terus kemudian mengangkat kedua tangan ketika setelah duduk iftirash atau setelah rakaat kedua. Terus yang kedua yaitu bersedekap. Ya, jadi emang boleh saja nggak bersedekap? Boleh, tapi sunnahnya bersedekap. Ya. Yang ketiga doa iftitah, membaca doa iftitah. Yang keempat membaca ta'awudz, biar dijauhkan dari setan. Baru kemudian baca Al-Fatihah. Terus yang ke-5 membaca surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah. Yang ke-6 duduk iftirash, duduk rakaat kedua itu ya, tahiyat awal. Kemudian yang ke-7 membaca doa rukuk dan sujud yang kedua atau ketiga kalinya. Jadi kalau rukuk dan sujud kan kita baca doa tuh. Jadi yang 2 kali atau 3 kalinya itu sunnah. Jadi boleh saja baca 1 kali? Boleh, tapi tidak dapat sunnahnya ya. Terus yang ke-8, ini sunnahnya kita menghadap ke tempat sujud. Pandangan kita melihat tempat sujud, biar lebih khusyuk saja ya. Terus yang ke-9, membaca salam kedua. Jadi salam yang pertama wajib, kemudian salam kedua itu sunnah. Nah ini hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika sholat kalian itu diharapkan tidak melakukan ini. Ya. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, jelas. Ya, tadi kalau kita meninggalkan salah satu rukun sholat saja kita sudah batal sholatnya. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Ini juga syarat sahnya sholat tadi. Ketika kalian meninggalkannya itu juga menjadi batal. Kemudian banyak tertawa loh, sholat kok tertawa ya, itu nanti bisa membatalkan sholat. Banyak gerak, terus kemudian makan dan minum disengaja ketika sholat. Terbuka auratnya, terbuka aurat hati-hati ya teman-teman, maksudnya perempuan ini juga membatalkan sholat. Terkena najis, terus kemudian berkata dengan sengaja, misalnya kalian keceplosan atau dengan sengaja juga batal. Hilang akalnya seperti orang gila. Nah, kalau sudah hilang akal ini tidak wajib, jadi sholatnya langsung batal. Alhamdulillah, demikian tadi materi tentang inti ibadah sholat. Jadi sudah tahu ya anak-anak, kenapa kita harus sholat dan apa arti sholat itu. Nah, pentingnya sholat itu karena kita sebagai umat Islam
itu adalah salah satu rukun Islam yang kedua. Jadi sholat itu memang wajib, maka sholat itu sangat penting. Dan di akhirat nanti sholat itu adalah sholat itu nanti dipertanggungjawabkan yang pertama kali di akhirat, yang ditanyain. Dan bagaimana cara melakukan sholat? Nah, itu tetap harus diperhatikan biar sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Rukun dan syarat tadi. Nah, terima kasih. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian melakukan ibadah sholat. Semoga bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.